Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar, supaya belajar kita jadi semakin berkah dan selalu dilimpahi rahmat oleh Allah, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar dimulai. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Coba dilirik teman sebangkunya, adakah yang tidak sekolah hari ini? Kalau yang tidak sekolah, coba sebutkan siapa teman yang tidak sekolahnya. Oke, alhamdulillah ternyata hadir semua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, minggu lalu apakah masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Betul, kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam nilai-nilai Pancasila itu ada apa sih? Coba, Ibu mau tanya dulu. 5 butir Pancasila itu apa coba? Ada yang ingat? Betul, ayo kita sebutkan bareng-bareng. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul ya. Sudah pintar anak-anak ibu dalam menghafal 5 butir Pancasila. Nah, apakah kalian tahu bagaimana sih contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila? Coba kita urutkan dulu dari yang pertama. Ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Coba apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mencerminkan sila yang ke-1? Apa coba? Betul, sholat 5 waktu. Karena dalam sila yang pertama itu menunjukkan bahwa kita harus taat dan patuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam Muslim kita harus patuh dan taat kepada perintah Allah. Salah satunya yaitu beribadah sholat yang 5 waktu. Betul, sekarang yang nomor 2. Apa coba nomor 2? Ayo, tadi nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Bagaimana sih contoh kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari? Oke, betul. Menghargai ketika ada yang berbicara di depan. Nah, seperti yang selalu kalian lakukan gitu ya. Ketika ibu menjelaskan di depan, kalian mendengarkan apa yang ibu sampaikan, apa materi yang sedang ibu ajarkan terhadap kalian semua. Itu merupakan salah satu ciri atau perilaku yang mencerminkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Sekarang yang ketiga, persatuan Indonesia. Apakah kalian sadar bahwa kita hidup di lingkungan ini banyak sekali perbedaan? Misalnya, yang laki-laki dan perempuan itu berbeda sifatnya, tapi kita masih bisa hidup rukun, masih bisa hidup saling berdampingan. Itu karena adanya apa? Saling menghargai, betul. Nah, jadi dalam sila ketiga, perilaku yang dapat mencerminkan sila yang ketiga yaitu saling menghargai, betul. Nah, begitupun ketika kalian menemukan atau bertemu teman-teman yang memiliki perbedaan keyakinan, dalam hal ini agama ya. Nah, ada yang punya teman selain Muslim? Ya, ketika kalian punya teman yang Kristen atau misalkan teman yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda dengan kalian, jangan sekali-kali kalian menghakimi orang tersebut. Kenapa? Karena kita ini hidup dengan dasar negara yaitu Pancasila yang tadi. Apalagi kita nih nomor 3. Nomor 3 itu adalah persatuan Indonesia, di mana kita harus hidup bersatu, rukun dalam setiap lingkungannya. Maka dari itu, bentuk toleransi dan saling menghargai merupakan salah satu contoh perilaku yang dapat mencerminkan sila Pancasila yang ke-3. Betul. Sekarang, sila Pancasila yang keempat. Apa coba? Sila yang keempat, apa coba?
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul, itu. Apa coba contoh yang mencerminkan sila yang keempat? Permusyawaratan, apa coba? Ya, betul. Menghargai pendapat orang ketika berada di tempat diskusi. Misalkan, ketika kalian berkelompok, kalian harus satu-satu mendengarkan pendapat teman-teman kalian. Supaya apa? Supaya tidak adanya bentrokan. Juga kalian tidak boleh egois dengan pendapat kalian sendiri. Misal, ketika kalian memiliki pendapat, kalian juga harus ingat dan mendengarkan pendapat orang lain. Lalu, kalian berpikir apakah pendapat kalian ini dapat diterima oleh orang lain atau tidak. Begitupun ketika orang lain berbicara, kalian dengarkan dulu apakah saran tersebut atau pendapat tersebut dapat kalian terima dengan baik. Nah, sepertilah bentuk kalian bermusyawarah gitu. Itu contoh sila yang keempat. Sekarang sila yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin ini agak sedikit pusing ya kalian jika mendengar mengenai sila yang kelima. Nah, sila yang kelima ini Ibu beri contoh deh supaya kalian tidak bingung. Nah, dalam sila yang kelima ini, keadilan sosial itu berarti seluruh masyarakat, seluruh umat manusia yang ada di Indonesia ini memiliki hak yang sama, baik di mata hukum maupun di mata negara, seperti itu. Nah, misalkan nih, kalian pernah lihat berita, misalnya ada orang miskin atau orang yang tidak mampu nih, dia terpaksa mencuri pisang di kebun orang untuk makan karena dia lapar. Nah, itu dihakiminya, dipenjaranya sampai berbulan-bulan, padahal hanya mencuri satu pisang. Itu pun tidak boleh kalian benarkan ya, karena mencuri itu bukan hal yang baik. Tapi sekarang kita lihat di luar sana, banyak pejabat-pejabat yang korupsi, bahkan triliunan, miliaran, bahkan sampai merugikan negara dari uang pajak misal. Korupsinya. Nah, itu hanya dihukum beberapa tahun saja gitu, tidak setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Nah, disinilah harusnya ada dasar-dasar yang mendasari kehidupan kita, yaitu dasar hukum tadi pada nilai-nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, contoh kecilnya misalkan ketika di rumah kalian punya kakak. Ya, punya kakak. Misalkan, jika ibu kalian menyamaratakan bekal nih antara kakak yang SD, SMP, atau SMA, bekalnya semuanya 2.000. Karena anak yang SD bekalnya 2.000. Apakah itu yang disebut adil? Tidak ya. Adil itu memberikan porsi sesuai dengan kebutuhannya, tapi tidak menyamaratakan. Seperti itu, paham? Oke, sekarang kita ulas kembali semuanya. Tadi dari 5 nilai Pancasila yang sudah disebutkan dan juga contoh berlakunya. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang permusyawaratan perwakilan? Nah, ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ternyata kita ini harus hidup dengan bermusyawarah, dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, untuk mencapai keputusan yang paling adil dan paling dapat diterima oleh lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu artinya kita dipimpin oleh pemimpin yang dihasilkan dari bermusyawarah. Coba, ada yang tahu nggak Indonesia ini dipimpin oleh siapa? Betul, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sekarang jabatannya sebagai apa sih? Sebagai presiden, betul. Nah, karena Indonesia ini merupakan negara parlementer yang dimana pemimpin tertingginya adalah seorang presiden, betul. Nah, tahu tidak, presiden ini dipilihnya dengan cara bagaimana sih? Betul, pemilu. Pemilu adalah pemilihan umum. Nah, di situ pemilu adalah wadah yang dilakukan untuk kita selaku masyarakat, yaitu pengambil keputusan tertinggi dan dapat menentukan siapa pemimpin kita selanjutnya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan negara, kelas kita ini kita ibaratkan sebagai miniatur negara, di mana ada pemimpin, wakil pemimpin, dan juga
petugas-petugas di bawahnya sampai akhirnya sampai ke rakyat atau warga kelas seperti itu. Nah, siapa sih pemimpin di dalam kelas? Ayo, coba. KM, betul. Pemimpin di dalam kelas paling tinggi adalah KM. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita coba berubah cara memilih KM-nya. Nah, sebelum kita melakukan simulasi pemilihan KM, Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Nah, nanti kalian coba tuliskan dalam kertas apa sih tugas-tugas KM ketika berada di kelas. Misalkan kalian menuliskan, kalau misalnya Aldi nih sebagai KM, Aldi sebagai KM tugasnya 1, menjaga agar kelas tidak ribut, misalkan seperti itu ya. Nah, kalian cukup menuliskan 5 contoh perilaku atau tanggung jawab KM di dalam kelas. Oke? Paham? Bagus. Sekarang Ibu akan memilih kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Oke, boleh dikumpulkan lagi ya. Nah, setelah mengetahui tugas dan tanggung jawab KM di dalam kelas, kita akan langsung menuju ke inti pembelajaran kita hari ini, yaitu melakukan simulasi pemilihan KM. Oke, karena kalian belum bisa ya memilih presiden karena batas batas awal pemilihan presiden itu 17 tahun. Sedangkan kalian di sini masih sekitar umur 13 atau 12 tahun mungkin ya. 13 atau 12 tahun. Nah, makanya masih agak jauh nih. Untuk itu kita coba latihan dulu miniatur pemilu. Caranya kita dengan memilih KM. Nah, nanti di sini misalkan Aldi perannya sebagai KM yang akan dipilih. Nah, teman-temannya akan menjadi rakyat yang dapat menentukan apakah Aldi cocok atau tidak menjadi KM. Nah, itu baru Aldi. Sekarang harus ada lawannya Aldi nih, supaya ada pilihan. Rakyat itu memilih siapa sih yang lebih cocok menjadi KM di kelas 5 ini, gitu ya. Misalkan Aldi dan juga Revan misalnya yang jadi calonnya ya. Gitu, nanti teman-teman memilih, ditulis di kertas misalnya ya. Tapi tidak boleh kalian sama pilihannya dengan teman-teman kalian. Pilihlah KM yang sesuai tugas dan tanggung jawabnya dan dapat dipercaya memimpin kelas 5 ini, gitu ya. Oke, siap. Sekarang Aldi dan juga Revan silahkan di depan terlebih dahulu. Yang di depan teman-temannya boleh menuliskan kalian memilih siapa nih untuk jadi KM, seperti itu ya. Nah, nanti setelah kalian pilih, kalian kumpulkan dalam kotak di sebelah sana. Nah, di sana ada kotak, kalian boleh masukkan kertasnya. Nanti kita hitung sama-sama. Nah, untuk suara terbanyak yang dipilih, itulah pemimpin yang menjadi KM di kelas 5 ini. Paham? Oke, bagus. Sekarang kita mulai simulasi pemilihan KM kelas 5. Nah, sudah paham mengenai pemilu dan pemilihan KM? Oke, bagus gitu ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini terkait pengamalan sila Pancasila yang keempat, terkait pemilihan pemimpin di dalam kelas sudah terlaksana. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini ataupun ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya, seperti itu. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan di awal tadi dapat tercapai dan kalian paham mengenai pemilihan pemimpin di dalam kelas, seperti itu. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan. Sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Amin. Nah, hati-hati di jalan pulangnya. Jangan lupa sampaikan kepada orang tua. Hari ini kita belajar tentang simulasi pemilihan pemimpin di kelas 5. Betul. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.